selamat siang. Iya, selamat siang. Ini benar dengan Ibu Meli, ya? Iya. Nah, di sini akan melakukan penyuluhan persiapan kehamilan yang sehat bagi ibu. Ibu ini lagi program anak pertama, gitu ya. Nah, ini bisa dilihat link-linknya dulu ya. Sampai saya jelaskan, gitu. Persiapan kehamilan. Yang terpenting itu yaitu nutrisi ibu hamil. Salah satu cara agar dapat hamil yang efektif adalah memperhatikan kebutuhan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh Anda untuk meningkatkan kesuburan yang ditandai oleh siklus menstruasi yang teratur dan sehat. Kebutuhan nutrisi dilakukan dengan cara menjaga pola makan dan memberikan asupan makanan bergizi yang dikonsumsi sehari-hari. 6 nutrisi penting untuk cara agar cepat hamil. Yang pertama yaitu asam folat. Nutrisi penting ini sangat diperlukan untuk mencegah kelainan dan juga untuk perkembangan tabung obat gatal janin. Asam tersedia dalam tablet siap pakai dari dokter kandungan dan juga dapat ditemukan dalam jenis makanan sehari-hari seperti brokoli, asparagus, kacang polong, biji-bijian, kacang kapri, gitu ya. Yang kedua yaitu vitamin B6. Nutrisi valid cara agar cepat hamil ini memang tidak dapat ditawar lagi. Vitamin B6 merupakan nutrisi berguna untuk mendukung dan mengatur hormon reproduksi yang tentu saja berkaitan dengan kesuburan. Vitamin B6 dapat diperoleh dari sayuran, contohnya kecambah, kacang-kacangan, dan biji-bijian, gitu ya. Dan yang ketiga yaitu besi atau Fe. Apabila Anda saat ini mengalami anemia, ada kemungkinan termasuk di dalam kasus sulit hamil. Sebab besi sebagai nutrisi penting untuk meningkatkan sel darah dan perannya sangat vital di dalam proses persiapan kehamilan maupun pada saat kehamilan nantinya, gitu ya. Yang selanjutnya yaitu vitamin C. Nutrisi satu ini penting sekali untuk meningkatkan kesuburan, terutama buat calon ayah. Selain itu juga memang peranan dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Hal yang sangat diperlukan dalam masa kehamilan nanti. Unsur penting ini bisa didapatkan di buah-buahan seperti mangga, jeruk, pepaya, dan buah-buahan lainnya. Nanti bisa di rumah bisa dicoba, gitu. Yang selanjutnya yaitu ginseng atau zinc. Ginseng berfungsi sebagai penambah kuantitas dan kualitas sperma. Bisa dijumpai pada jenis makanan kacang-kacangan, biji-bijian, daging merah, kerang kuning, telur. Dan selanjutnya yaitu air. Dengan minum 8 sampai 10 gelas air setiap hari, terapi ini termasuk salah satu cara agar dapat cepat hamil yang bisa meningkatkan produksi hormon kesuburan, estrogen, dan testosteron. Ibu biasanya kalau di rumah minumnya banyak apa sedikit, Bu? Ya, banyak. Ya, yang banyak Ibu ya, biar cepat bisa hamil, biar programnya cepat bisa terpenuhi, gitu ya. Pengertian kehamilan sendiri yaitu suatu masa yang dimulai dengan pembuahan antara sperma dan sel telur dan berakhir dengan permulaan persalinan. Tujuan perawatan selama hamil atau antenatal care sendiri yaitu memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh kembang bayi. 2. Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial ibu dan bayi. Yang ketiga, mengenali secara dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi yang mungkin terjadi selama hamil, termasuk riwayat penyakit secara umum, kebidanan, dan pembedahan. Ibu sebelumnya ada penyakit secara umum atau tidak, Bu? Tidak ada. Alhamdulillah ya, Bu ya. Yang keempat yaitu mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan selamat ibu maupun bayi dengan trauma seminimal mungkin. Yang kelima, mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran bayi agar dapat tumbuh kembang secara normal. Yang harus dilakukan ketika hamil, yang pertama, ukur berat badan. Dalam keadaan normal, kenaikan berat badan ibu dari sebelum hamil dihitung dari TM1
sampai TM3 atau trimester ya Bu ya, Iya. yang berkisar antara 9 sampai 13,9 kg. Dan kenaikan berat badan setiap minggu yang tergolong normal adalah 0,4 sampai 0,5 kg tiap minggu. Mulai trimester 2, pengukuran tinggi badan ibu hamil dilakukan untuk mendeteksi faktor resiko terhadap kehamilan yang sering berhubungan dengan keadaan rongga panggul. Yang selanjutnya itu ukur tekanan darah. Ibu harus dijaga ya tekanan darahnya ibu. Tekanan darah yang normal itu 110 atau per 80 sampai 140 per 90 mmHg. Yang selanjutnya yaitu ukur tinggi fundus uteri. Nanti bisa, kalau ini bisa meminta bantuan ke bidan. Tujuan pemeriksaan TVU atau tinggi fundus uteri yaitu menggunakan teknik MC Donald adalah menentukan umur kehamilan berdasarkan minggu, dan hasilnya bisa dibandingkan dengan hasil anamnesis dari pertama head terakhir atau HPHT, dan kapan gerakan janin mulai dirasakan. TVU yang normal harus sama dengan ukuran dalam minggu yang tercantum dalam HPHT. Nanti juga ada lepot 1, lepot 2, 3 sampai lepot 4 nanti gitu ya. Nanti ibu bisa memeriksakan ke bidan terdekat atau ke dokter SPOG nya ibu ya. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, pemberian tablet VE atau VE sebanyak 90 tablet selama kehamilan. Tujuannya pemberian tablet VE adalah untuk memenuhi kebutuhan VE pada ibu hamil dan nifas, karena pada masa kehamilan dan nifas kebutuhan meningkat dimulai dengan memberikan 1 sehari sesegera mungkin setelah rasa mual hilang. Yang selanjutnya yaitu pemberian imunisasi TT. Imunisasi TT untuk ibu hamil diberikan 2 kali dalam dosis 0,5 cc diinjeksikan intramuskuler. Manfaat imunisasi TT ibu hamil adalah untuk melindungi bayinya yang baru lahir dan tetanus neonatal. Tetanus neonatal adalah penyakit tetanus yang terdiri pada neonatus yang disebabkan oleh Clostridium tetani. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan HB. Pemeriksaan HB pada ibu hamil harus dilakukan pada kunjungan pertama dan minggu ke-28. Ini juga sangat penting ibu ya. Nanti ibu juga harus pemeriksaan HB. Yang selanjutnya itu pemeriksaan VDRL Venereal Disease Lab. Pemeriksaan VDRL merupakan screening untuk sifilis, penyakit kelamin yang ditularkan melalui hubungan seksual. Janin yang terinfeksi dapat mengalami gejala saat lahir atau beberapa bulan setelah lahir. Yang selanjutnya itu pemeriksaan protein urin untuk mengetahui apakah pada urin mengandung protein atau tidak untuk mendeteksi gejala preekstami. Soalnya kalau ibu hamil biasanya tuh emang benar-benar rentan kena gejala preekstami ya Bu ya, nanti bisa dilakukan pemeriksaannya. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan urin reduksi untuk ibu hamil dengan riwayat DM. Bila hasil positif maka perlu diikuti pemeriksaan gula darah untuk memastikan adanya DMG. Mohon maaf ibu ada DM? Tidak ada. Oh ya, alhamdulillah ya Bu. Yang selanjutnya itu perawatan payudara. Perawatan payudara untuk ibu hamil dengan puting susu yang sudah menonjol dan tanpa riwayat abortus. Perawatannya dapat dimulai pada usia kehamilan 6 bulan ke atas. Yang selanjutnya itu senam hamil. Nanti kalau ibu hamil rutin ya senam hamilnya ya Bu ya, supaya ibu dan adiknya sehat. Yang bertujuan untuk memperkuat dan mempertahankan elastisitas ke otot-otot dinding perut. Yang selanjutnya itu pemberian obat malaria diberikan pada ibu hamil pendatang di daerah malaria, juga pada ibu hamil dengan gejala malaria yakni panas tinggi. Nanti kalau ibu panas tinggi, menggigil dan hasil asupan darahnya yang positif, nanti kalau panasnya tinggi bisa langsung diperiksakan ya Bu ya. Yang selanjutnya itu pemberian kapsul minyak yodium diberikan pada kasus gangguan akibat kekurangan yodium. Ibu ada kekurangan yodium? Tidak Oh, ada. tidak ya, alhamdulillah. Yang selanjutnya itu
konseling. Saat kunjungan antenatal, petugas kesehatan harus jelaskan pada klien, pada suami tentang kondisi ibu dan janinnya. Nanti kalau waktu pemeriksaan nanti harus tanya-tanya ya Bu ya, supaya jelas. Yang selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan Bu? Tidak ada. Semoga nanti programnya berhasil ya Bu ya. Iya. Rencananya punya anaknya berapa Gih? 4. Oh, alhamdulillah 4 ya, biar rame Bu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.